Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, anak-anak sekalian, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu kita menerima nikmat-nikmat Allah yang begitu banyak. Di antaranya nikmat iman dan Islam, dan nikmat kesehatan, kesempatan, dan nikmat waktu luang, nikmat bisa belajar. Sehingga kita pada hari ini masih diberi Allah kesempatan waktu luang untuk bisa terus menggali ilmu-ilmu yang Allah turunkan kepada manusia. Anak sekalian, di sini saya lihat mana tadi? Ini ya, nama orangnya mana? Oke. Nah, sini yang masuk baru 2 orang ya. Yang lain mana nih? Yang masuk baru Sholihul Fajri dan Teguh Farhan. Ayo, mana lainnya ini? Kembali mana? Kembali. Balik lagi kan? Ini lagi. Speaker. Baiklah, walaupun yang masuk cuma baru 2 orang ya, kita mulai saja pelajarannya. Pada Rabu yang lalu kita telah membahas soal tentang usaha. Ada sudah 2 soal kita bahas ya tentang usaha. Yang mana usaha ini berkaitan dengan hukum Newton juga. Ya, hukum Newton pada bab yang lalu. Di mana pada hukum Newton itu ada 3 hukum Newton yang kita pelajari. Hukum pertama Newton, kedua dan ketiga, yang telah kita pelajari pada waktu yang lalu. Nah, sekarang kita akan kembali membahas soal yang berikutnya. Ya. Nomor 3. Perhatikan ya. Di sini nomor 3, ini adalah ujian nasional pada waktu yang lalu. Pada tahun-tahun sebelumnya ini termasuk ujian nasional, diujikan pada ujian nasional. Sebuah meja masanya 10 kg, mula-mula diam di atas lantai licin. Didorong selama 3 sekon, bergerak lurus dengan percepatan 2 meter per sekon kuadrat. Besar usaha yang terjadi adalah A, B, C, D, E. Ini pilihannya. Ya. Nah, dari soal ini kita bisa lihat di sini apa saja yang diketahui ya. Ini sebuah meja masanya 10 kg. Berarti masanya, massa. Berarti simbolnya M, simbol massa itu M. M dengan 10 kg. Ya. Mula-mula diam. Ya. Diam, kalau benda diam itu berarti kecepatannya berapa? 0 ya kan? Nah, sini berarti sini. Nah, ini. M 10 kg, V0-nya 0. Jadi mula-mula itu V0, kecepatan awal. Mula-mulanya diam dia, kecepatannya 0. Terus setelah itu didorong dengan sebuah gaya. Ya, sini nggak dibilang gaya, cumannya memang didorong dengan gaya pasti kan? Karena yang dorong itu gaya yang mendorong tadi. Karena gaya itu ada gaya dorong, ada gaya tarik, ya.
dengan selama 3 sekon. Ini waktu. Ya. Waktu dorongannya 3 sekon diberikan kepada benda itu, ya, pada meja tadi. Jadi gaya itu dikerjakan selama 3 sekon. Di sini nggak disebutkan gayanya berapa, ya. Didorong selama 3 sekon sehingga dia bergerak lurus dengan percepatan A-nya ini, A percepatan 2 meter per sekon pangkat 2. Apa ditanyanya? Yaitu usaha. Berapa besar usaha yang telah dilakukan oleh gaya tersebut? Ya. Jadi usaha gaya berapa? Ya, ini. Mari ingat kembali rumus yang lalu bahwasanya usaha itu adalah W sama dengan F kali S, ya kan? F kali S. Ini usaha. Usaha. Nih, usaha adalah F kali S. W sama dengan F kali S. Nah. Terus perhatikan. Ini usaha F kali S. F itu apa? Gaya. S itu jarak atau perpindahan terjadi. Nah, pada soal tersebut tadi gaya belum diketahui sini. Begitu pula dengan jaraknya, S-nya ini belum tahu. Maka kita harus mencari dulu berapa gaya yang ada pada benda, pada meja ini, ya. Berapa gaya yang diberikan kepada meja tersebut. Bagaimana caranya? Dari sini. Jadi ini ada tadi M, ada A, ya kan? Ingat kembali pada hukum kedua Newton bahwa F sama dengan M kali A. Nih, F sama dengan M kali A. M itu massa, A percepatan. Sehingga diperoleh M10, A-nya 2, sehingga diperoleh F-nya adalah 20 Newton. Dapat F-nya, tinggal kita cari S-nya. S itu perpindahan yang terjadi. Ya. Jadi gaya tadi diberikan kepada meja tadi sehingga mejanya bergeser sejauh S. Ya, sejauh S. Berapa S-nya? Nah, kita kembali ke belakang lagi melihat rumus, ya, GLBB. Apa? GLBB. Ya. Pada bab sebelumnya. Apa itu GLBB? Gerak lurus berubah peraturan. Di mana rumusnya ini S ini, S. S sama dengan V0 T tambah setengah AT kuadrat. Ini V0 ini adalah kecepatan mula-mula. T itu adalah waktu. Nah, waktu tadi itu ya, T sini. 3 sekon. A percepatan. Baru kita masukkan harga-harga yang kemarin. P0 T. P0 itu kan 0 tadi sini. Ya kan? 0 kali T, 0. Ini dia 0. Kemudian setengah AT kuadrat. Setengah kali A. A-nya 2. T-nya 3. Pangkat 2. Jadi 3 pangkat 2, 9. Setengah kali 2, 1. Kali 9, 9. Maka diperolehlah S-nya adalah 9. Jadi meja tadi bergeser sejauh 9 meter. Disebabkan oleh apa? Oleh gaya sebesar 20 Newton. Nah, jadi dari soal tadi ini kita bisa melihat bahwasanya gaya yang diberikan kepada meja tadi sebesar 20 Newton menyebabkan bergesernya meja tersebut sejauh 9 meter. Di mana gaya tadi diberikan kepada meja selama 3 sekon. Ya, 3 sekon. Nah, ini. Ingat tadi kita ulang kembali. Jadi sebuah meja mula diam diberi gaya F sebesar 20 Newton. Selama 3 sekon diberikan tadi. Sehingga meja tersebut bergeser sejauh 9 meter. Ini dia. Nah, berapa usaha yang terjadi? Maka kita masukkan ke rumus usaha EW W sama dengan F kali S. Gaya kali perpindahan. F-nya tadi 20, ini S-nya 9. Jadi 20 ke 9 adalah sama dengan
180 joule ya. Nah, ini dia. Maka usahanya adalah 180 joule. Jawabannya adalah D. Nah, ini caranya ya. Nah, seperti ini. Ada cara lain. Ya, cara lain. Ini dari sini. Ini trik pintar namanya. Cara singkat mengerjakan ini tanpa menggunakan rumus usaha F kali S, tapi menggunakan rumus energi. Hubungan antara usaha dan energi, kinetik. Di sini ada rumus baru ya, rumus baru yang disampaikan di sini. W sama dengan adalah delta EK. W ini adalah usaha. Usaha sama dengan delta. Delta itu apa? Perubahan. Ya. Selisih. EK energi kinetik. Artinya apa? Selisih antara energi kinetik akhir dikurang energi kinetik awal. Sementara EK itu rumusnya setengah M kali delta P kuadrat. Ini. Jadi yang berubah itu kecepatannya di sini. Nah, ini. Perhatikan sama dengan setengah kali M, ya, setengah kali M. Ini kalau ini kan tadi delta nih kan, delta EK. Jadi setengah M kali delta V kuadrat sama dengan setengah kali M AT pangkat 2 kurang 0. Dari mana 0 ini? Ini karena V0. Di sini ada P1 lagi ya. P1 kurang P0 sini tulisnya. Di sini setengah M dalam kurung seharusnya dalam kurung V1 kurang V0 dalam kurungnya itu. Di mana P1-nya adalah ini? P1-nya adalah AT. Ya, AT itu adalah V sama dengan AT. Dan P0-nya 0. Ini, jadi A kali T, berapakah A kali T tadi? A-nya tadi 2, T 3 jadi 6. 6 pangkat 2, 36. Ya, 36. Ini dia. Setengah kali 10, dikali 2 kali 3 pangkat 2. 6. Setengah kali 10, 5. Kali 36. Sama dengan 180 joule. Nah, jadi cara ini boleh. Cara biasa kita menggunakan rumus W sama dengan F kali S. Gaya kali perpindahan. Atau menggunakan rumus ini. W sama dengan delta EK. Usaha sama dengan selisih antara energi kinetiknya. EK akhir kurang EK awal. Nah, demikian. Ini untuk soal yang ini ya. Nah, kalau ada pertanyaan boleh sekarang ditanya. Ada yang mau bertanya? Gak ada ya? Baik. Kita teruskan nomor 4. Sebuah benda massa 2 kg bergerak dengan kecepatan 2 meter per sekon. Nih. Jadi mula-mula bendanya bergerak, ya, sudah bergerak ini bendanya, lagi bergerak ini. V1-nya 2 meter per sekon. Ini dia. Beberapa saat kemudian benda itu bergerak dengan kecepatan 5 meter per sekon. Nih. Jadi P2-nya 5 meter per sekon. Usaha total yang dikerjakan pada benda adalah A, B, C, D, E. Ini pilihan bergandanya. Nah, perhatikan kembali sini. Di sini
langsung dijawab dengan metode trik pintar tadi sini. Ya. Hubungan antara usaha dengan energi kinetik. Jadi W sama dengan delta EK. Ini. Itu setengah M kali delta P pangkat 2. Ini. Dari sini M-nya masanya 2 kg, V1-nya 2 meter per sekon, V2-nya 5 meter per sekon. Maka di sini perhatikan ya. Apa tanya? Usaha. Oh, bentar ya. Ini salah ini. Oh, ini apanya? Bentar ya. Ada yang tertinggal ini fotonya ya. Nah, dulu. Nah, ini dia ya. Seharusnya ini dia, ini ya. Ini jawabannya tuh. Ya, yang ini ya. Ini kamu memperhatikan sini. Nah, ini. Ini tadi salah halaman ini. Ini nomor 10 dia. Nah, ini yang kita bahas tadi. Jadi sama dengan jadi setengah MP2 kuadrat dikurang setengah MP1 kuadrat 2. Nah, ini. Maka sini ya. Jadi setengah kali M. M-nya ini kita pisahkan ini ya. Kita faktorkan, ingat matematika pemfaktoran. Hingga setengah M dalam kurung V2 kuadrat kurang P1 kuadrat. Dengan setengah kali M-nya 2 tadi 2 kg, V2-nya 5 meter per sekon, 5 pangkat 2 kurang 2 pangkat 2 karena P1-nya 2. 25 kurang 4 21 ya, 21 ini setengah kali 2 1. Maka akhirnya diperoleh usahanya sama dengan 21 Joule. Ini ya. Ini tadi dia. Ini kan. Nah, ini tadi salah, bukan ini ya. Ini di nomor 8 terus ini. Mencoba nomor 8. Nah, ini. Jadi ini tadi soalnya. Nanti kamu lihat ke ya ke situ tadi. Maka dapatlah jawabannya D ya. Nah, ini D. Nah, ini dia. Sekarang kita masuk ke nomor 5. Nah, ini masuk orang pelaporan. Soleh Fajri, Teguh Farhan, Ramadi, Amarazan, M. Niko, Muhammad Hakim, Arif Ahmad, Naufal Musyafa, Farel Hakim. Itu 2, 3, 9 orang ya. 9 orang.
Ada yang mau ditanyakan? Kira-kira Farel? Farel? Halo Farel? Shalil Fajri? Ada pertanyaan? Nggak ada, udah paham ya? Jadi rumus usaha itu bisa 2, bisa F kali S, bisa W sama dengan delta EK ya. Coba Rahmadi mana Rahmadi? Rahmadi. Nah, itu pada rumus W sama dengan F kali S. F itu apa? F apa F? Nah, apa F? Apa? F itu apa F? Loh, kamu gak ngerti tadi? Kan ada rumus tadi, rumusnya kan W sama dengan F kali S. Apa itu W? Hah? Apa itu W? Ramadi? Apa itu W Ramadi? Loh. Ramadi. Mana suaranya? Rahmadi. Dapat. Kamu ikut tadi nggak pelajarannya? Ikuti nggak tadi? Ikut. Nah, itu W itu apa W? Yang kita bahas ini apa? Yang kita bahas ini masalah apa? Tentang apa? Siapa yang manggil? Ya sekarang yang kita bahas apa tadi? Kita membahas masalah apa ini tadi? Materi kita hari ini tentang apa? Bab apa babnya? Bab coba Naufal. Nah, kita hari ini tadi membahas masalah apa? Usaha. Jadi kan tadi W ada rumusnya W sama dengan F kali S. Apa itu W? F S perpindahan. Bagus. Coba Ammarazan. Halo? Ammar. Nah. Apa tuh W? F S. Nah, jarak atau perpindahan. Mbak Muhammad Hakim. Halo Hakim. Nah, ikut tadi kan, ikuti pelajaran. Ikut. Apa itu W? Nah, W itu apa? Apa? Suaranya. Kurang kuat suaranya. Suaranya kurang kuat. Apa? Ya, coba W itu apa W? Loh, tapi tadi ikut pelajaran tadi. Hah?
Nggak dengar tadi? Nggak lihat tadi? Jadi kan udah bolak-balik saya terangkan tadi itu. W apa? Bukan masalah nggak artinya. Kan tadi rumusnya udah bolak-balik saya terangkan tadi. W, F, S. F itu apa F? Apa F? F apa F? S apa S? Coba Niko. M Niko Perwira. Halo. M Niko Perwira. Nah. Tadi ikut pelajaran tadi? Apa yang kamu dengar tadi? Yang kamu dengarin apa tadi? Yang kamu lihat tadi? Yang sudah selama kamu belajar tadi lah. Apa yang kamu dapatkan di situ? Ya rumus apa itu? Hah? W itu apa W? Apa itu W? Usaha. F? F apa F? Hah? F apa? Gaya. S? SS kok kemiringan? S. Nggak tahu ya. Lupa atau nggak tahu nih. Panjang. S itu perpindahan. Nah, jadi sini coba ya. Coba semua perhatikan dulu. Dengarin dulu ini semuanya ya. Nasihat Ustaz ini sama kalian. Ketika sudah masuk pelajaran, cobalah betul-betul waktunya digunakan untuk belajar. Jangan kamu buka Zoom-nya. Tapi kamu sambil-sambil lihat yang lain-lain. Kan bisa gitu kan? Zoom dibuka sambil nengok yang lain. Misalnya seperti itu. Memang saya nggak nampak kamu ngapa-ngapain di situ, nggak nampak saya. Cuman Allah lebih tahu. Nah, kalau kamu tadi betul-betul memperhatikan yang saya terangkan tadi, karena udah sering saya bolak-balik itu terangkan rumusnya, nama-namanya tadi, nama simbolnya apa, ya kan? Akan dapat itu tadi. Tapi kalau kamu semuanya, kalau kamu tidak memperhatikan, memang dibuka Zoom itu memang, cuman yang ditengok yang lain ditengok, buka YouTube, buka ini, buka itu, lihat Instagram, lihat Facebook, sambil dengarin, nggak dengar itu. Jadi yang lalu lah dia, ya. Jadi untuk ke depan coba ketika sudah masuk waktu belajarnya, diusahakan jangan lagi lihat yang lain-lain, jangan buka yang lain-lain dulu. Nah, dengarin dulu Ustaz menerangkan dan lihat materinya apa supaya kamu dapat pelajarannya. Jadi kalau buka Zoom-nya aja tapi tengok yang lain-lainnya sama aja nggak dapat. Nah, gitu kan? Nah, sia-sia jadinya. Kamu sia-sia nggak dapat ilmunya. Saya pun jadi sia-sia mengajarkannya, nggak dapat apa-apa kalian. Nah, seperti itu. Baiklah, nanti kita sambung lagi pada Rabu depan ya, karena waktu sudah habis. Mudah-mudahan nanti kamu lihat kembali di YouTube-nya. Ya, nanti saya kirimkan lagi materi ini ke kalian, ya, supaya bisa diulang-ulang pelajarannya di rumah. Demikian saja dulu.
Lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.